gaji mereka itu mungkin per bulan itu 10 juta bahkan 30 juta, tapi mereka masih tidak cukup, kawan. Banyak dari mereka masih tidak cukup. Itu kenapa seperti itu? Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobatku, jumpa lagi di channel Ngalor Ngidul. Oke sobat, di kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara kaya dengan gaji yang minim, yang kecil. Nah sobat, ikutin terus video saya ini sampai selesai. Oke sobat, jika video saya ini bermanfaat untuk Anda bisa memberikan like atau dukungan dengan like dan subscribe. Dan jika Anda tidak suka atau video saya ini tidak bermanfaat untuk Anda, mengganggu Anda bisa mendislike video saya ini. Itu tidak mengapa bagi saya, hak dari Anda memberikan penilaian terhadap saya, karena ini adalah sharing dari saya kepada Anda semua, bagaimana cara tetap bisa kaya namun dengan gaji yang minimum atau yang kecil, kawan. Oke sobat, cara jitu yang pertama untuk tetap bisa kaya walaupun gaji kita sedikit atau minimum adalah yang pertama, yaitu kita menyisihkan kalau bisa yaitu 90% dari penghasilan kita. Umpama gaji Anda itu 100.000, maka 90.000 Anda tabung dan yang 10.000 Anda buat makan. Nah itu kalau bisa, kalau Anda itu bisa, kawan. Namun jika Anda tidak bisa, Anda bisa menurunkannya. Jika Anda penghasilan 100.000 per hari, maka Anda bisa menyisihkan yang 80.000 atau kita anggaplah 70.000 lah. Kita 70.000 kita sisihkan, kita simpan, dan yang 30.000 kita buat makan, buat keseharian, buat keperluan yang ini itulah. Itu adalah cara yang jitu. Jadi kesuksesan kita atau kesuksesan finansial kita ke depan Anda sendiri yang menentukan, yaitu seberapa besar, seberapa banyak Anda menyisihkan. Jadi yang besar itu Anda sisihkan, yang kecil Anda pakai keseharian Anda untuk makan dan lain-lain. Nah seperti itu. Dan minimal kalau menurut saya itu adalah 1:1, kan. Jadi umpama gaji Anda itu sehari 100.000, maka Anda setidaknya Anda harus bisa menyisihkan 50.000, yang 50.000 untuk keperluan Anda, untuk makan dan lain-lainnya. Maka cara dan trik itu yaitu adalah seberapa besar, seberapa banyak Anda menyisihkan, menabung penghasilan Anda. Nah, jadi bukan masalah besar gaji Anda, banyak gaji Anda, banyak dokter PNS mereka juga kesulitan dalam finansial, kesulitan dalam keuangan mereka, itu sangat banyak. Gaji mereka itu mungkin per bulan itu 10 juta bahkan 30 juta, tapi mereka masih tidak cukup, kawan. Banyak dari mereka masih tidak cukup. Itu kenapa seperti itu? Kebanyakan mereka itu yaitu tadi, gaji mereka gede, mereka anggap bahwa gajinya itu sudah gede atau banyak. Jadi orang itu berkeyakinan, mereka itu berkeyakinan semua pasti saya bisa memiliki, bisa membelinya. Nah seperti itu namanya adalah kita tertipu, kawan. Tertipu dengan gaji yang besar. Kita tertipu dengan gaji yang gede atau besar tersebut, kita bisa membeli sesuatu, kita bisa memiliki sesuatu hal apapun kita bisa memilikinya dengan gaji yang besar. Nah itu mereka sudah tertipu dengan gaji yang besar, mereka sudah terlena, kawan. Kalau di lagunya itu terlena, mereka terlena, jadi merasa kalau penghasilan sudah besar, sudah gede, jadi mereka terlena. Jadi apapun mereka beli, apapun mereka ingin miliki, namun pada akhirnya mereka banyak angsuran-angsuran yang menunggak. Itulah. Jadi saya tidak melarang Anda untuk
mempunyai angsuran. Namun apa dulu angsuran Anda? Saya punya angsuran, saya pribadi terus terang saya punya angsuran, tapi angsuran saya itu yang jenisnya investasi atau yang produktif, kawan. Jadi bila Anda punya banyak angsuran tapi angsuran Anda itu semacam kayak barang yang semacam yang habis Anda beli, besok Anda jual, itu Anda rugi separuh harga bahkan lebih. Nah, di situ itu adalah kesalahan yang besar Anda yang sedang Anda lakukan. Maka mulai dari sekarang rubahlah cara Anda tersebut. Anda boleh Anda mempunyai angsuran atau apalah itu, tapi yang produktif, yang jenisnya investasi, kawan, seperti tanah, rumah. Nah, jadi jika Anda mempunyai angsuran semacam motor, mobil, peralatan-peralatan yang jika Anda tidak membelinya itu Anda tidak terlalu membutuhkan. Nah, di situ Anda mulai terjebak, kawan. Anda terlena di situ dengan gaji besar Anda. Nah, kenapa orang yang mempunyai gaji yang mungkin sebulan itu 2 juta, sedangkan Anda yang sebulan itu 30 juta, 10 tahun ke depan, 20 tahun yang akan datang, Anda kalah dengan gaji tetangga Anda yang 2 juta sebulan. Tetangga Anda punya sawah, punya rumah, punya kebun, tetapi Anda yang gajinya 30 juta, Anda hanya meninggalkan mobil bekas, motor bekas, komputer mahal, atau HP-HP yang mahal. Banyak sekali Anda tinggalkan. Nah, di situ Anda terlena. Dari situ Anda harus berpikir dari sekarang, saya harus merubah mindset saya ini. Rubahlah mindset Anda. Jika Anda ingin kaya, walaupun gaji Anda itu minim atau kecil sekalipun, Anda tetap bisa, insya Allah tetap bisa dengan menjalankan metode ini, kawan. Jadi kita harus menyisihkan. Seberapa besar Anda menyisihkan, nah di situ. Walaupun gaji Anda besar tapi Anda tidak bisa menyisihkan, ya percuma. Mending gaji Anda kecil tapi Anda bisa menyisihkan. Nah, kebanyakan dari orang itu kalau sudah ingin meraih sesuatu yang besar atau gaji yang besar, dengan tujuan mereka itu bisa membeli semua hal yang mereka inginkan, maka di situ biasanya orang akan terlena. Kalau kita orang kampung, kita bisa menabung dengan investasi beli sapi, kan. Kita bisa menginvestasikan uang kita belikan sapi, dan tetangga-tetangga kita kalau di desa saya di Blora itu banyak sekali sapi yang dipelihara. Jadi kita bisa titipkan kepada saudara-saudara kita yang mau melihara, nanti ada bagi hasil. Kalau menurut saya jangan sampai Anda mempunyai angsuran atau kredit di bank atau dimanapun itu, kalau bisa itu jangan. Kalau hanya Anda mengkredit atau punya angsuran itu semacam motor, HP yang mahal-mahal, itu laptop yang mahal-mahal, bawa serba mahal, perabotan rumah tangga yang tidak terlalu berguna, itu Anda beli. Itu kalau itu Anda beli dengan kredit ataupun apa, kalau bisa itu jangan, sekali-kali jangan. Itu yang akan membuat Anda terlena, membuat Anda terjebak di situ. Nah, di situ nanti kalau Anda sudah terjebak, Anda akan bangkit lagi. Anda sudah dibebani dengan hutang-hutang yang 1, 2, 3, 4, 5 itu. Lebih baik Anda menabung, kawan. Jadi lebih baik menabung, sisihkanlah. Seberapa besar Anda menyisihkan tabungan Anda menabung itu. Jika penghasilan Anda sehari 100.000, Anda bisa menyisihkan minimal itu separuh lah, 50.000 Anda sisihkan. Anda bisa investasikan yang kecil-kecil dulu seperti sapi. Kalau udah banyak bisa ke sawah atau kebun. Nah, itu ada nilai investasi yang lebih, kawan. Oke sobat, jadi itu informasi dari saya bagaimana kita bisa tetap kaya atau kita menjadi orang yang mempunyai, tidak kaya walaupun kita mempunyai lah, kita mempunyai sebidang tanah, 1 hektar tanah, 2 hektar tanah, itu kan kita punya, kawan, namanya.
Nah, begitu caranya. Kalau gaji kita atau penghasilan kita itu minim adalah seperti itu. Ilmu ini saya praktekkan atau saya dapatkan dari ayah saya sendiri. Beliau juga mempraktekannya seperti itu. Beliau adalah seorang petani di Blora, kawan. Beliau hanya seorang petani, kawan. Saudara saya ada 9, banyak sekali, kawan. 9, saya nggak malu ini, ada 9 saudara saya, dan alhamdulillah beliau sehat sampai sekarang. Dan walaupun beliau bertani, nggak pernah kerja kemana-mana, beliau itu tekun, intinya tekun, kawan, dan menyisihkan sebagian besar, jangan sebagian kecil, kawan. Kalau Anda menyisihkan sebagian kecil, nanti Anda yaitu tadi Anda lama, kawan. Jadi walaupun penghasilan Anda itu kecil, walaupun seorang petani, tetap bisa mempunyai, kawan, tetap bisa kaya walaupun seorang petani. Contohnya ayah saya sendiri, anaknya ada 9. Nah, termasuk saya yang terakhir nomor 9, saya nomor 9, kawan. Nah, saya masih mendapatkan kalau istilahnya adalah bagian, kalau orang Jawa itu bilang, kalau dibilang itu pemberian orang tua. Saya mendapatkan rumah dan tanah yang ditempatin rumah dan sedikit sawah, kan. Insya Allah semua saudara saya, baik laki-laki maupun perempuan, saudara yang laki-laki saya ada 5 dan yang perempuan ada 4, semua insya Allah ayah saya bisa memberikan mereka semua, walaupun rumah atau sawah, insya Allah bisa memberikan. Itu adalah ilmu dari ayah saya, dan insya Allah saya pasti akan mempraktekannya. Bagaimana walaupun seorang petani tetap bisa kaya seperti ayah saya itu. Jadi ya itu tadi, kawan. Kalau dibilang itu ya ngirit lah, kalau bisa dibilang itu ngirit, kalau orang Jawa bilang, kawan. Jadi waktu saya masih kecil itu banyak saya diejek sama teman saya, tetangga saya, orang tua saya diejek, sampai saya masih ingat sampai sekarang, kawan. Masih ingat sampai sekarang saya diejek. Itu uang nggak kamu beliin jajan, emang uang itu bisa kamu bawa mati. Ingat saya sampai sekarang, saya ingat sekali omongan tetangga saya yang seperti itu, mengejek ayah saya, mengejek saya, saudara saya. Nah, namun sekarang mereka baru sadar, kawan. Mereka mungkin sekarang baru sadar, oh iya ternyata. Nah, seperti itu, kan. Oke sobat, itu dulu mungkin video dari saya, cara kita tetap mempunyai, tetap bisa kaya walaupun kita seorang petani, walaupun gaji kita minim sekali, itu Anda tetap bisa, kawan. Asal Anda bisa menyisihkan sebagian besar, jangan sebagian kecil. Kalau sebagian kecil Anda tidak bisa, jadi kebanyakan Anda makan, Anda buat keperluan yang tidak perlu itu. Jadi sebagian besar, jadi kalau bisa ini 90%, kawan. Tapi saya rasa mungkin tidak ada yang bisa. Minimal itu adalah 50% Anda sisihkan, Anda tabung. Kesuksesan Anda itu tergantung dari seberapa banyak, seberapa besar Anda menabung atau Anda menyisihkan. Nah, itu nanti jamin pasti Anda akan sukses, kawan. Anda akan mempunyai jadi orang yang besar. Itu informasi dari saya, bagaimana cara tetap bisa kaya walaupun dengan gaji yang minimum, gaji yang kecil. Walaupun kita seorang petani, kita tetap bisa, kawan. Oke sobat, mungkin itu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan jika video saya ini bermanfaat, silahkan Anda like dan subscribe. Dan jika video saya ini kurang bermanfaat atau mengganggu Anda, mengganggu aktivitas Anda, dan tidak memberikan informasi yang bermanfaat atau tercela atau
memberikan edukasi yang baik, Anda bisa mendislike video saya ini. Itu tergantung dari pendapat Anda dan saya persilahkan, itu hak dari Anda. Oke sobat, untuk Anda yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu, berikan umur yang panjang dan keberkahan selalu, amin ya rabbal alamin. Oke sobat, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.